Monggo yang belum hadir bisa diworo-woro lagi. Baik, sudah 12.46, kita mulai saja. Karena ini juga direkam, nanti mungkin teman-teman yang belum bisa join, nanti bisa mendengarkan rekamannya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabarnya semua? Ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau di Surabaya cuaca agak mendung. Mungkin juga di daerah lain juga ya. Karena biasanya merata. Banyuwangi cerah Bunda. Oh, cerah. Iya. Alhamdulillah. Kalau cerah enak, jemurannya Iya. cepat kering. Cepat kering. Alhamdulillah, baiklah teman-teman semua. Oh, Tangerang hot ya. Ya, sudah. Sorry. Alhamdulillah, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan basmalah dan selawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, batu juga cerah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, sesuai dengan undangan yang sudah disampaikan hari ini, saya ingin sedikit sharing ya tentang kegiatan 30 HOME. Singkatannya HOME gitu ya. Tapi kepanjangannya adalah 30 hari orang tua membacakan buku. Nah, pada siang hari ini saya ingin berceritalah tentang suka duka dalam mengelola HOME, apa saja gitu ya, yang alhamdulillah HOME ini sudah, kalau di tim saya sudah berjalan 4 kali ya. Jadi ada batch ke-1 sampai dengan terakhir kemarin batch ke-4. Nah, insya Allah nanti di bulan di bulan Maret ini, pertengahan Maret insya Allah kita akan kembali mengadakan HOME batch 5 yang tentunya sudah banyak juga yang menunggu. Jadi beberapa alumni dari HOME sebelumnya juga ada yang bertanya kapan ada HOME lagi gitu ya. Berarti alhamdulillah HOME ini juga lumayan ya,
diminati gitu ya oleh banyak orang tua. Alhamdulillah. Makanya siang hari ini saya sebenarnya pengen sharing gitu ya ke lebih banyak lagi para SLC, karena home ini memang kami inisiasi di tim saya. Nah, ini harapannya nanti ketika selesai sharing ini, home ini juga nanti akan diadakan oleh tim-tim yang lainnya, seluruh tim dari Berkah Mulia, sehingga tujuan home itu kan agar orang tua itu meluangkan waktunya gitu ya untuk membacakan buku gitu. Nah, ini kemudian kita sebagai pejuang siroh, pejuang literasi tentunya sangat berharap bahwa program ini bisa memasyarakat gitu ya. Jadi sekali lagi ketika kita menjadi Sigma Learning konsultan itu tidak hanya berpikir bagaimana kita bisa jualan, bagaimana kita bisa mendapatkan komisi, bisa mendapatkan reward, tetapi juga harus mempunyai manfaat yang luas gitu ya, manfaat yang lebih luas, yang dimana kalau memang kita sebagai pejuang literasi itu kita bisa menularkan gitu ya semangat kita membacakan buku itu kepada seluruh keluarga di Indonesia ini gitu. Jadi home ini sebenarnya merupakan program unggulan kalau menurut saya ya, karena ini sudah sesuai atau relate dengan apa yang sedang kita perjuangkan. Baik, saya akan share screen dulu. Ya. Baik, ini jadi judulnya Suka Duka Mengelola 30 Home ya. Jadi kalau home tadi, sebentar saya tak nutupin dulu. Soalnya ada tamu. Ya, suka duka mengelola 30 home, 30 hari orang tua membacakan buku. Nah, ini latar belakang dulu ya. Kenapa kami dulu mengadakan 30 home ini gitu ya. Jadi latar belakangnya yang pertama tentunya pengen meluaskan kebermanfaatan. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa sebagai pejuang literasi kita harus atau sebagai SLC ya, SLC SD itu tentunya yang kita pikirkan bukan hanya bagaimana kita bisa sukses secara finansial, tetapi kemudian kita harus bisa meluaskan kebermanfaatan kita gitu ya. Kebermanfaatan kita dengan menjadi pejuang jembatan kebaikan gitu ya, menjadi inspirasi untuk banyak orang gitu ya, dan termasuk juga meluaskan kebermanfaatan menginspirasi atau mengajak sebanyak-banyak orang tua itu untuk mau membacakan buku. Karena kalau mungkin teman-teman juga sudah kita ketahui bersama ya, bahwa literasi di Indonesia masih dalam peringkat yang terendah gitu ya. Nah, tentunya ini pengaruh yang berperan itu sebenarnya orang tuanya gitu ya. Orang tua yang bagaimana menerapkan masalah literasi ini ya kepada anak-anaknya seperti itu. Nah, sehingga sekali lagi ini yang pertama latar belakangnya adalah meluaskan kebermanfaatan. Kemudian yang kedua adalah inovasi menjawab challenge ya di masa pandemi. Jadi kita sudah melalui masa pandemi ini sekitar 2 tahun gitu ya. Tentunya banyak tantangan gitu ya. Banyak tantangan, mungkin pola jualan kita akhirnya juga harus bagaimana ini supaya meskipun di masa pandemi ini, tapi kita juga penjualan juga tetap lancar gitu ya. Terus kemudian mungkin teman-teman dulu yang banyak aktif seperti itu, aktif secara online di masa pandemi ini, bagaimana kemudian tidak mati gaya gitu ya, tidak mati gaya, sehingga kita harus perlu mengadakan inovasi gitu ya, menjawab tantangan di masa pandemi ini tentunya. Nah, salah satunya tentunya karena sekarang kita apa-apa itu sudah zamannya online gitu ya. Ya sudah kita mengadakan
program-program yang sifatnya online saja gitu. Dan salah satunya adalah program home ini ya. Jadi kita kegiatan kita kegiatan kita itu di grup WA kalau home itu ya. Jadi nanti peserta home itu dikumpulkan di grup WA. Terus kemudian juga yang 3, belajar dari kegagalan gitu ya. Karena kenapa kok belajar dari kegagalan gitu ya? Jadi kegiatan membaca buku gitu ya. Kegiatan membaca buku itu sudah beberapa kali ya kami adakan di tim. Tapi itu khusus internal, khusus SLC, dan kemudian buku yang dibaca adalah buku SDI. Sebenarnya juga ini program yang bagus gitu ya. Tetapi selalu aja di tengah jalan tuh berguguran di jalan dakwah gitu ya, berguguran di jalan tantangan, berguguran di jalan challenge. Jadi semakin lama gitu ya, semakin lama itu pesertanya juga atau yang laporan di grup sudah membaca buku itu ya semakin menurun gitu ya. Ini beberapa kali seperti itu. Akhirnya ini perlu kegiatan yang lebih menarik lagi gitu ya. Ya akhirnya kemudian dengan diadakan home ini kan akhirnya melibatkan juga orang luar ya. Selain SLC gitu ya tentunya. Nah ini juga akhirnya lebih memotivasi gitu ya, lebih memotivasi kita itu untuk tetap bertahan sampai nanti 30 hari dan alhamdulillah sudah terbukti di peserta home itu sudah banyak yang lulus sampai 30 hari. Meskipun juga ada yang tidak lulus ya, tetapi alhamdulillah ada gitu ya, ada banyak yang lulus sampai 30 hari. Nah ini tentunya juga menjadi penyemangat kita ya. Jadi kalau SLC itu memang biasanya yang dibaca itu adalah buku SDI gitu ya di kegiatan home ini. Tapi kalau orang luar kami bebaskan dulu. Mereka boleh membaca buku apa saja. Terus kemudian, nah ini ya, jadi untuk pelaksanaan home sendiri itu ada beberapa poinnya ya. Jadi pelaksanaannya itu memang diperlukan admin gitu ya, diperlukan admin. Kalau di tim saya dulu itu karena sudah sampai yang home pertama itu sampai pesertanya itu 200 orang. Dan itu kemudian supaya lebih optimal lagi untuk pelaporannya kita bagi menjadi 2 grup. Jadi masing-masing grup WA itu 100 orang. Nah, tentunya ini saya tidak bisa bekerja sendiri gitu ya. Makanya kemudian saya perlu bantuan 2 orang admin untuk masing-masing untuk 2 grup tersebut. Jadi 1 grup itu 1 admin. Terus kemudian juga karena ini challenge, kami menetapkan aturan ya. Jadi ada aturan wajib ya, yang disebut aturan wajib. Kemudian juga ada aturan sunnah yang saya sebut aturan sunnah. Terus kemudian supaya lebih menarik lagi gitu ya. Jadi peserta itu nggak bosen. Mereka daftar bukan hanya untuk mengikuti tantangan gitu ya, tapi harus ada sesuatu yang mereka dapatkan gitu ya. Nah kemudian kami adakan fasilitas kelas belajar seputar literasi. Ini dulu biasanya 1 sampai 2 pekan sekali ya, dalam 30 hari itu. Terus kemudian juga supaya ada kenang-kenangannya gitu ya, peserta juga mendapatkan e-sertifikat. Terus yang terakhir juga ada forum wisuda gitu ya. Dan alhamdulillah ini juga senang gitu ya. Para peserta itu diadakan wisuda. Mereka bahkan ternyata ada wisudanya ya. Wah, ini kayak wisuda zaman kuliah dulu, jadi ingat wisuda zaman kuliah dulu kayak gitu. Masya Allah ya. Jadi ternyata ya itu tadi membuat mereka itu bahagia gitu loh ketika mengikuti tantangan ini gitu. Terus kemudian sekarang kita bicara tentang kebahagiaan ya. Jadi sukanya ketika mengelola home itu yaitu ketika peserta itu kemudian gabung menjadi SLC. Nah, ini tentunya akan menambah barisan SLC tim kita ya. Jadi kalau di tim saya alhamdulillah lumayan banyak gitu ya. Sayangnya saya tidak mendata waktu itu berapa peserta dari home itu berapa orang, tapi yang jelas banyak
yang kemudian dari peserta HUM itu gabung menjadi SLJ. Terus kemudian juga mereka ada yang membeli buku SDI. Terus kemudian juga setelah gabung ini juga akhirnya beli buku SDI gitu. Jadi alhamdulillah gitu, efeknya ternyata apa ya? Kalau menurut saya malah melebihi dari ekspektasi saya gitu ya. Jadi terus kemudian juga tentunya ada testimoni yang mengharukan. Testimoni yang paling mengharukan menurut saya waktu itu, jadi ada peserta HUM yang kemudian menjadi inspirasi. Jadi orang tuanya ini akhirnya menjadi inspirasi untuk ART-nya. Jadi ART-nya itu kan belum menikah katanya. Terus kemudian akhirnya si ART ini akhirnya ya beli buku-buku parenting gitu ya. Terus ya mau terlibat untuk membacakan buku gitu. Jadi Masya Allah ya ternyata juga mempunyai dampak untuk bukan hanya untuk orang tua yang membacakan ya, tetapi untuk RT-nya, bahkan juga ada nenek kakeknya kemudian ya. Jadi ketika ibunya bekerja memang kemudian yang membacakan buku itu akhirnya nenek dan kakeknya. Dan ini kalau nenek dan kakeknya itu cerita itu sampai kayak nggak mau berhenti gitu loh, terus dibacakan bukunya. Nah ini berarti kan Masya Allah ya luar biasa. Berarti kita ada sesuatu yang positif gitu ya, yang kita hasilkan dari program ini. Makanya kemudian ini yang terus membuat kami untuk semangat ya mengadakan HUM itu. Karena ternyata memang dampaknya luar biasa gitu ya. Ada juga yang kemudian yang tidak punya waktu membacakan buku juga akhirnya ada waktu gitu ya. Terus yang bukunya itu banyak yang nganggur ya, beli tapi nggak kebaca itu juga akhirnya habis ya, ketika mengikuti HUM ini akhirnya terbaca juga. Insya Allah kan. Nah, tantangannya tentunya istiqomah ya, karena istiqomah itu berat gitu ya. Karena ya kita tidak sekedar mengadakan challenge ya di sini, tapi ada program-program yang memang kita persiapkan supaya HUM ini memang benar-benar menarik gitu ya, tidak membosankan. Nah, tantangannya tentunya ini juga salah banyaknya ini ya, salah banyaknya. Jadi supaya mereka tidak hanya sekedar mengikuti tantangan, tentunya sekali lagi harus ada sesuatu yang mereka bisa dapatkan. Yang pertama adalah setiap hari kita ini sharing sapa pagi gitu ya. Nah ini tentang materi-materi pendek aja tentang literasi. Tentunya di sini harus ada yang menyiapkan gitu ya. Jadi ya saya yang waktu itu karena di tim saya berarti leadernya ini yang harus menyiapkan gitu ya, harus menyiapkan apa yang besok di-sharingkan gitu ya. Nah ini saya biasanya mengambil sumber dari buku-buku literasi gitu ya, buku-buku tentang membaca buku kayak gitu. Ya sudah ngambil dari situ aja, sedikit-sedikit kita kupas kayak gitu. Kita buat tulisan, kita buat di kanvas seperti itu sehingga setiap hari itu ada yang bisa kita bagikan di grup HUM tersebut. Terus kemudian juga agar lebih menarik ya, dan kemudian HUM ini bisa lebih terkenal ya, maka setiap hari selalu ada Twibbon ya, selalu ada Twibbon hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai seterusnya 30 hari. Dan ini juga tidak monoton ya Twibbonnya, jadi saya itu biasanya membuat itu per 5 hari, jadi per 5 hari itu ganti. Misalnya hari ini itu saya sudah membuat dari hari pertama sampai hari kelima. Terus nanti menjelang hari kelima habis, saya membuat lagi untuk hari ke-6 sampai ke-10. Terus sampai seperti itu hari ke-30 sampai. Jadi nanti kalau ini dipasang di media sosial gitu kan, tadi ada aturan sunnah gitu, ada aturan wajib, ada aturan sunnah. Nah, aturan sunnahnya itu peserta itu menuliskan aliran rasanya, menuliskan aliran rasanya di media sosial. Nah, otomatis kan supaya ini juga kegiatan HUM ini juga lebih bisa supaya lebih terkenal gitu ya. Makanya saya buatkan Twibbon gitu ya, supaya orang lain gitu penasaran ini kegiatan apa sih kok setiap hari ada Twibbonnya gitu ya. Apalagi kalau yang rajin pasang di Instagram kan otomatis di Instagramnya itu semacam sama gitu ya, yang di feed-nya itu. Jadi semuanya tentang Twibbon dari HUM ini. Terus kemudian kita juga ingin menyajikan seminar literasi ya.
Jadi seminar seputar literasi penunjang home ini gitu ya. Saya dulu biasanya juga mengundang Umi Konita gitu ya, atau Bunda Atin atau siapa ya teman-teman yang memang kompeten ya untuk menyampaikan materi-materi tentang literasi. Terus juga merekap ya. Ini pekerjaan adminnya itu adalah merekap laporan peserta. Jadi setiap hari kita setelah, jadi sistemnya gini, grupnya itu buka tutup ya. Jadi grup nanti kita kesepakatan bahwa laporan terakhir itu pukul berapa gitu ya. Kalau pukul 9 itu berarti nanti grup akan kita tutup pukul 9 pas gitu. Nah, setelah grup ditutup baru kita admin share ya laporan siapa yang laporan, siapa yang tidak gitu. Nanti terakhir saya tunjukkan. Jadi seperti itu. Tugasnya admin adalah merekap laporan dari seluruh peserta. Terus kemudian kita juga ini membuat e-sertifikat menjelang akhir acara gitu ya. Ini kalau e-sertifikat itu biasanya kami berikan kepada yang lulus 30 hari. Jadi yang bolong 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu, itu nggak mendapatkan e-sertifikat ya. Jadi ini untuk keseriusan. Bahkan yang di home 1 sampai ke 4 itu sampai ada reward ya, berupa logam mulia. Logam mulianya itu 0,1 gram ya. Tapi kemudian terus untuk home ke-5 ini dengan beberapa pertimbangan akhirnya kami tidak mengadakan lagi gitu ya reward logam mulianya, tetapi tetap untuk e-sertifikatnya kami berikan. Jadi kalau yang home sebelumnya itu mendapatkan sertifikat. Jadi pas ngirim logam mulia itu mendapatkan sertifikat plus logam mulia. Terus kemudian yang tidak mendapatkan logam mulia itu mereka tetap mendapatkan e-sertifikat. Nah, untuk sekarang semua akan mendapatkan e-sertifikat gitu ya. Salah satu pertimbangannya supaya tidak ada tidak ada semacam mungkin yang tidak mendapatkan apa-apa itu akan gelo gitu ya. Padahal ketika mereka mau mengikuti challenge ini adalah sebuah nilai plus gitu ya, karena tidak semua orang itu mau mengikuti challenge seperti ini, sehingga supaya tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok gitu ya, untuk reward terbaik pertama, kedua, ketiga itu kami tiadakan dulu gitu ya. Yang penting peserta semuanya yang lulus itu akan mendapatkan e-sertifikat. Terus kemudian kita harus juga sabar ya melayani komplain, curhatan peserta gitu ya. Kadang ada peserta yang komplain tuh nggak mau mengikuti aturan gitu ya. Misalnya kalau grup itu kita buka nanti ya. Jadi setelah ditutup pukul 9 nanti kita buka lagi sore. Biasanya pukul 4 ya. Pukul 4 sore itu kita buka lagi. Nah, itu ada yang peserta itu saya tuh nggak istilahnya khawatir kelupaan gitu. Kalau seperti itu kan nggak mesti ada waktu gitu loh istilahnya, pokoknya seperti itulah, pokoknya sakar PDW. Jadi pengennya itu tentang laporan ketika mereka dia selesai membacakan tuh tentang laporan, padahal itu belum waktunya laporan gitu. Itu ada yang sampai seperti itu kan, dan kalau nggak salah mutung ya akhirnya, karena kami juga berusaha menerapkan apa yang sudah kami sampaikan gitu ya. Terus akhirnya beliau mutung dan kayaknya meninggalkan grup waktu itu. Sampai ada yang seperti itu. Terus kemudian ada yang curhat pisan gitu ya, maksudnya anak saya lagi sakit jadi saya nggak bisa gitu. Ada yang suka, maaf saya sebenarnya sudah nulis tapi lupa gitu, lupa ini laporan di grup gitu maksudnya. Jadi sudah menulis di media sosial tapi linknya itu kayaknya lupa gitu loh, lupa melaporkan di grup seperti itulah. Ya, jadi macam-macam lah serba-serbinya ini ya, curhatan dari para peserta itu. Terus kemudian juga kita harus menyiapkan materi sharing penunjang closing kalau pas ada promo. Jadi untuk promo-promo khusus itu biasanya juga saya menyiapkan materi-materi seputar mungkin bedah produk, materi singkat dan bedah produk gitu ya. Dan itu alhamdulillah dulu waktu ada promo itu bisa closing BPI. Ada peserta dari home, setelah kami sharing, kemudian alhamdulillah terus saya closing. Jadi seperti itu ya. Jadi tantangannya memang ya kita harus bekerja untuk ini ya, poin-poin ini gitu ya, menyiapkan ini. Jadi tidak sekedar kita mengadakan challenge, tapi kita juga harus ini
menyiapkan poin-poinnya ini. Nah, ini ya contoh aturan wajib yang kami terapkan gitu ya. Masya Allah. Hilang, sebentar ya, mencet ya. Kelihatan nggak? Belum ya? Hilang. Ini sudah Bunda. Nabi Muhammadnya ada luar tangganya juga. Coba Ya, ini aturan wajibnya. Jadi peserta mengikuti program ini dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta berusaha komitmen membacakan buku putra-putrinya setiap hari selama 30 hari ya. Kemudian karena ini pesertanya juga bebas, bukan hanya SLC, untuk buku pun kami bebaskan, tapi kita menyampaikan diutamakan buku-buku kisah Islami. Terus yang keempat, setiap hari laporan sudah membacakan buku di grup dengan format nih, nomor punggung, nama peserta, dan ini judul buku. Ini nomor punggung ini supaya lebih memudahkan admin ya untuk merekap setiap harinya. Jadi kita juga membuat nomor punggung ya, biasanya juga berdasarkan urutan nama biasanya. Terus kemudian laporan maksimal pukul 9. Kalau yang dulu yang HOM 1 sampai 3 itu kita pukul 6 gitu ya. Tapi pukul 6 itu kok kayaknya ini ya, kasihan peserta gitu, kayak terlalu mepet gitu ya untuk laporannya. Padahal ada peserta-peserta itu yang memang serius gitu ya, mereka membacakan buku, terus kemudian juga mereka menuliskan aliran rasa, itu ada peserta yang serius. Sehingga ketika pukul 6 itu ya wajar ya mereka kalau ada yang merasa kayak terburu-buru gitu ya. Jadi kalau waktunya laporan itu, Masya Allah ya di grup home itu bisa sampai pukul 12 malam, bahkan lebih dari itu. Dini hari itu sudah ada yang laporan mereka itu. Karena rasanya mereka menuliskan aliran rasa itu ketika anaknya yang dibacakan buku itu sudah tidur tentunya. Sehingga laporan grup itu rasanya rame terus sampai dini hari. Pernah saya juga kan waktu itu mau ngerjakan apa gitu kan. Terus ya Allah ternyata peserta itu antusias ya, sampai jam segini masih ada yang yang laporan di grup gitu. Jadi grupnya tetap rame. Nah, ini contoh laporannya, teman-teman. Jadi kita ini kan berdasar ini nomor urut ya, nomor punggungnya gitu ya. Nah, ini namanya peserta, kemudian kami kasih kode. Kalau tanda love ini, seingat saya, mereka membacakan buku dan menuliskan aliran rasa, kemudian sharing di media sosial. Pokoknya ini yang sudah, kalau love ini biasanya mereka yang melaksanakan aturan wajib dan aturan sunnah. Nah, kalau tanda silang ini berarti waktu itu mereka tidak laporan, dia tidak laporan. Terus kalau tanda centang ini dia hanya membacakan buku tetapi tidak menuliskan aliran rasa, kayaknya gitu. Atau membacakan buku dan menuliskan iya itu sih. Dia hanya melaksanakan aturan wajib saja. Kalau yang tanda centang itu. Ya, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan tentang HUM ya. Selanjutnya mungkin sesi diskusi saja. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Bu Diana. Oke, silakan. Iya, baru masuk karena lupa belum sholat. Cuma sholat Jumat ya, biasanya sholat di masjid. Dikit lupa kalau belum sholat. Maaf tadi belum mendengarkan maaf belum dengerin penjelasan Bu Diana. Yang saya pengen tanya, kalau misalnya ada peserta yang ini ingin ikut tapi untuk dirinya sendiri bacanya, bukan membacakan buat putranya karena mungkin putranya sudah tidak bersama dengan beliau gitu ya. Terus sudah sudah kuliah atau sudah berumah tangga, gimana kira-kira? Apa bisa masuk gitu? Mungkin dia membaca buat dirinya sendiri gitu. Iya, bisa. Jadi ada dulu itu SLC yang memang
beliau masih single gitu ya, dan tapi pengen tetap ikut home ini, ya sudah, dia membaca untuk dirinya sendiri. Terus ada juga yang belum mempunyai putra gitu ya, tapi pengen ikut ini, akhirnya yang dibacakan itu adalah murid-murid TPH-nya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa sih kalau menurut saya, bebas ini, yang penting ada kegiatan membaca buku setiap hari. Ya itu Bu Nuri. Makasih Bu. Ya, sami-sami. Silahkan kalau ada yang bertanya lagi. Saya Bu Diana. Oke, silahkan Bu Elia. Oke. Situ pas laporan itu kan menyebutkan judul bukunya, nggih? Iya Bu. Yang laporan itu kan ada judul bukunya, nggih, buku yang dibaca. Nah, Nggih. itu misalnya kalau ketika membacakan dari hari ke hari itu bukunya sama, apa di situ juga diterangkan, dituliskan halamannya gitu? Misalnya kisah kan bersambung tuh Bu, dengan judul yang sama. Nggih. Enggak, kalau saya pokoknya setiap hari membacakan buku dan laporan gitu. Kalau halamannya tidak dituliskan. Ya, bahkan kadang ada peserta yang bertanya, anak saya tuh maunya buku ini saja gitu, apakah boleh-boleh gitu kan. Pokoknya ya membacakan meskipun yang judulnya sama gitu ya, meskipun buku yang dibaca itu ya sama, ya sudah, nggak apa-apa kan, itu memang ada anak-anak yang memang seperti itu kan ya. Jadi yang penting setiap hari membaca, iya. Jadi makanya kemudian kita tulis judulnya saja, itu nggak apa-apa lah, bukunya sama sampai 30 hari juga nggak apa-apa. Terus yang di medsos itu aliran rasanya? Iya. Iya, aliran rasa. Terus linknya juga dilaporkan begitu? Ketika bukti kalau kita sudah menulis, atau ada di tag, siapa yang di tag itu? Iya, itu jadi untuk laporannya itu sekalian ya, ketika tadi menyebutkan nama, nomor punggung, nama bukunya, terus langsung copy pas ininya, copy paste linknya yang di medsos itu. Oke, nggih. Nggih, Bu Diana, terima kasih. Oke, sami-sami. Monggo kalau ada lagi. Saya Bu Diana. Oke, Bu Niken. Untuk parenting yang tadi disebutkan itu model kayak ini kah? Di awal gitu, stadium general atau gimana rencananya? Oh, enggak. Kalau parenting itu biasanya enggak di awal ya. Jadi bisa sepekan sekali atau 2 pekan sekali atau bahkan 1 bulan itu hanya sekali. Jadi yang penting kita kan nanti menyesuaikan juga ya dengan pembicaranya, bisanya kapan, seperti itu. Pokoknya dalam waktu 30 home itu ada program parentingnya. Nah, kalau misalnya khusus literasi pas pembicaranya nggak ada, atau memang kita selalu ada ya setiap bulan itu event-event yang kita adakan, yang tim adakan gitu ya, ya sudah ikut itu aja gitu. Jadi kalau pas waktu dulu itu di tim saya ada webinar dengan Bunda Kurnia, ya sudah, teman-teman home ini sudah saya gratiskan untuk ikut seminar ini, atau nanti seminar tentang apa gitu. Pokoknya ada fasilitas belajar lah untuk peserta home ini. Ada spesialnya itu. Jadi mereka nggak bayar sih, sudah ini. Oh ya, jadi saya mumpung bicara tentang bayar-berbayar ini ya. Jadi pengalaman ya, memang kalau di home pertama dan home kedua itu kami gratiskan, sehingga peserta itu sampai banyak, sampai kemudian ya itu tadi ada 2 grup yang masing-masing grup itu bisa sampai 100 orang. Nah, kemudian untuk yang home ketiga dan keempat itu kami mencoba untuk berbayar, yang dimana uang pembayarannya itu kita masukkan untuk kas wakaf. Memang itu full untuk wakaf gitu ya. Nah, itu akhirnya peserta itu hanya di home ketiga itu hanya 50 orang kurang lebih, terus kemudian di home keempat itu kurang lebih 30 orang. Ya Allah, padahal dari 200 orang kemudian langsung ketika ada berbayar itu menyusut sampai 50 sampai 30. Sehingga akhirnya yang di batch kelima nanti kami ingin mencoba untuk yang tidak berbayar lagi supaya lebih banyak peserta yang bisa ikut. Gitu sih. Kalau misalnya ini untuk pertama kali dikenalkan langsung berbayar 10 itu bayarnya sekali, untuk seterusnya gitu loh Bu Diana. Gitu
nggak seru sih Bu, kan Iya. kadang ya ada yang ikut lagi, ada yang nggak ikut Oh, 1 lagi. bulan ya. Iya, 1 bulan itu. Ya memang ada yang terus ikut, tapi kemudian juga ada yang nggak ikut. Bu Diana, Mas, kan kemarin yang acara Maya itu kan ada teman-teman yang dari peserta dari saya itu kan kebanyakan itu ngeluhnya setelah membaca buku, terus anaknya kan susah karena sudah agak besar kan untuk membaca buku tidak mau, istilahnya ini ya, beda kalau anak-anak yang masih Balita. ya TK gitu-gitu kan mau ya. Maksud saya misalnya diprologi dulu, misalnya sebelum acara HUM itu kayak ada stadium general yang intinya ya macam-macam teknis membaca gitu nah, biar apa ya kasarannya. Mungkin kalau yang balita itu kan ya harapannya read aloud gitu-gitu, terus nanti tingkatan SD misalnya atau SMP gitu-gitu gimana mengarahkan gitu, gimana untuk teknis-teknis membaca di lapangan tuh kan kadang juga kalau orang belum pernah sama sekali kan apa istilahnya diapakno yo gitu loh. Iya, betul Bu. Ya itu ide yang bagus ya, nanti mungkin kita juga bisa mengadakan program itu ya, webinar seperti itu untuk membacakan buku untuk anak-anak yang memang usia SD, SMP, bahkan SMA gitu ya. Seperti itu sih. Memang kita kurang ya kalau secara keilmuan, maksudnya untuk parenting yang memang khusus untuk seperti itu yang tadi disampaikan Bu Niken ya. Memang mungkin ini bisa kita agendakan bersama juga sih teman-teman. Emang kadang ya seperti itu, rata-rata mereka itu yang ikut HUM itu anaknya memang masih kecil ya, sehingga mudah untuk dibacakan buku gitu ya. Yang anaknya sudah besar kayaknya ya sedikit lah prosentasenya. Sharing saja Bu Diana. Oke, ada Bu Tini nanti ya, teacher Tini. Oke. Siapa teacher Tini Pak aku? Iya, ini saya sharing aja ya dari anunya Bu Niken itu tadi. Ini pengalaman saya di TPQ Baitul Salam. Nah, itu kan anaknya juga usia SD, justru membaca itu waktu itu tapi membaca sendiri. Jadi mungkin kalau HUM itu bisa difasilitasi pesertanya itu benar pesertanya orang tua, tapi anaknya mungkin tidak dibacakan, tapi kalau hari itu anaknya pengen membaca sendiri juga difasilitasi gitu, karena artinya yang penting ada proses membaca di anak, entah itu dibacakan atau entah itu dia membaca sendiri. Nah ternyata saya pakai metode literasi yang di portofoliokan itu ya, itu Masya Allah saya cuma minta ke anak-anak itu baca satu hari cuman 1 subjudul, misalnya Muhammad Teladanku jilid 1 halaman 2 dan 3 gitu aja. Itu sebenarnya saya cuma minta itu sehari, tapi prakteknya ternyata anak-anak luar biasa, sehari itu bisa sampai 15 judul, sehari bisa sampai ada yang 10, ada yang 15, bahkan ada yang sampai 20. Jadi nanti pulang habis duhur, salat duhur baca buku lagi, ke TPQ lagi. Terus nanti kadang habis maghrib masih baca lagi. Nah, seperti itu padahal kalau saya motivasinya intinya yang terbaik, cuman saya kasih buku 1 buku 1 biji itu loh. Tapi Masya Allah anak-anak luar biasa gitu. Nah, itu artinya untuk usia-usia besar mungkin bisa difasilitasi, dia tidak harus dibacakan kisahnya, tapi anak bisa membaca sendiri, terus kemudian orang tua di rumah bikin semacam portofolio begitu buat anak. Jadi portofolionya itu misalnya nama, kemudian hari tanggal, nama buku, atau misalnya kalau bukunya itu BPI gitu ya, BPII. Terus judulnya apa yang dia baca hari itu. Nah, ketika ada portofolio seperti itu anak-anak luar biasa. Dia merasa bahwa oh hari ini aku sudah membaca ini loh, jilid ini loh, oh judulnya ini. Besok aku sudah baca ini loh jilid. Jadi ketika ada portofolio itu memacu anak-anak untuk semakin banyak yang ingin dia baca gitu. Mungkin itu masukan saja kalau anaknya sudah besar ya. Gitu. Ya, bagus Bu. Jadi mungkin nanti ada HUM untuk balita, HUM untuk anak usia mungkin seperti itu ya. Jadi
Yang Peserta bisa jelas gabung, cuman teknis melaksanakannya itu yang mungkin berbeda. oh iya boleh juga Bu, bagus. Oke. Nah, kalau bisa sebelum itu kayak ada ini Ibu Diana, sistem generalnya. Jadi semua peserta itu nanti pemateri itu menyampaikan untuk istilahnya contoh untuk anak-anak yang ini dengan cara tadi yang saya disampaikan Bu Nuri tadi gitu maksudnya, tapi ada pemateri gitu maksud saya. Karena selama ini memang belum pernah. Waktu itu kan Kak Itu Maya masih contohkan. iya. Itu kayaknya bisa masuk ke programnya yang tanggal berapa itu yang sama Bu Anu ya? Iya, Yang tapi literasi itu loh. tanggal 27 ya itu, 27. Gak apa-apa Bu, itu kan masih jalan sepekan ya? Masih jalan sepekan. Oh, gitu aja. Iya kan? Iya. Atau iya sih ada menurut saya nggak dua. apa-apa. Menurut saya nggak apa-apa sih. Maksudnya Bu, ini kan itu sepertinya nganu Bu, kayak stadium general sebelum dimulainya home gitu loh, untuk peserta home semuanya. Biar Iya. jadi orang itu ya biar tahu gimana sih caranya. Kadang kan kalau saya menangkap itu orang-orang itu sudah membeli buku. Cuman gimana sih cara membacakan itu kalau enggak pernah dicontohkan itu kadang rupanya juga sulit gitu. Misalnya kalau yang balita itu kan kalau anaknya lari-lari itu gimana sih misalnya. Terus kalau yang sudah besar itu ketika disodori kok cuek gitu ya. Gimana cara menumbuhkan misalnya. Nah, itu kan orang tua mencontohkan dan lain sebagainya itu istilahnya ketika pemateri tidak menyampaikan itu kan juga agak kesulitannya kalau memang jarang ikut parenting gitu ya. Maksudku Iya. ya perlu menurut saya. Berarti bisa ini sebenarnya juga bisa dipercepat kan? Maksudnya kalau untuk kan kita pelaksanaan tanggal 21 ya. Jadi untuk yang sama apa? Yang siapa bicara sampai lupa saya. Yang ya itu maksudnya dipercepat di tanggal 20 atau gimana gitu loh. Maksudnya untuk berarti Sabtu pekan depan ya. Iya. Bisa nggak kira-kira? Kemarin itu, kan? guru Umi itu targetnya untuk guru-guru. Berarti diganti targetnya. Iya, kalau bisa, mumpung masih lumayan ini. Oke. Insya Allah juga beliau sudah berpengalaman kan untuk apa dengan anak-anak remaja kan, murid-muridnya kan. Yang dulu kan pernah waktu beliau ngisi kan ceritanya juga seperti itu, literasi untuk anak SMA ya. SMA ya kayaknya ya. Anu Bu, anu nih apa jenenge? Maksud kita mengadakan yang dengan Bu Guru Umi itu beda kemarin. Apa ini tujuannya? Jadi kan peserta khusus guru sama kepala sekolah kan kemarin. Iya, maksudnya untuk inilah untuk persiapan home. Kalaupun nanti beda beda forum. Iya, kalau misalnya kalau yang memang tujuannya seperti itu mungkin bisa digeser ke bulan depan. Maksudnya ini kan kalau tadi Bu Niken tujuannya apa? Stadium general ya memang untuk persiapan peserta menjalani home ini gitu ya. Mungkin bisa di akhirnya kita switch gitu loh, maksudnya nanti temanya apa topik yang dibicarakan mungkin seperti itu. Mumpung masih ada waktu ini kan ya. Oke, nanti kita bicarakan di grup ya. Oh iya, oke. Monggo Teacher Tini. Oke, sebelum Bu Diana. Ini biasanya bentar, Mas Jaki. Biasanya kalau ada apa kewajiban untuk laporan, apalagi itu harian itu kan bikin ini ya, bikin peserta itu kayak agak berat gitu loh Bu. Nah, bisa dari yang Bu Diana pernah jalani, dari sekian anggota grup itu, yang rajin laporan tuh kira-kira berapa persennya Bu? Ada nggak peserta yang dari awal sampai akhir nggak laporan tuh? Nah itu kira-kira kita ini kan nggak, maksudnya ada nggak treatment dari panitia untuk memotivasi peserta agar laporan kan, karena dari laporan kan kita tahu ya ininya apa tuh terlaksanaannya itu. Nah itu gimana? Iya. Jadi kalau yang waktu apa kita yang home pertama, home kedua itu kan memang tanpa bayar, terus kemudian juga pesertanya banyak gitu ya. Ya memang akhirnya apa itu dari 200 ya, kalau 200 peserta itu kemudian yang lulus 30 hari itu sekitar 30 sampai 40 orang ya. Ya Mbak Desi ya segitu kayaknya, saya lupa. Jadi yang mendapatkan sertifikat itu 30 sampai 40 orang.
Itu yang home pertama. Jadi ya memang wajar sih. Makanya kemudian kenapa di home kelima ini sebenarnya mengikuti home aja mereka sudah luar biasa gitu ya, kemauan untuk mengikuti home. Nah, kemudian nanti ketidakkonsistennya itu memang ya kalau saya maklum gitu ya. Karena kita sendiri juga seperti itu, apalagi kalau kita biasa melakukan program ini dengan internal SLC aja juga banyak yang seperti itu, tidak istiqomah di tengah jalan. Nah, kita berpikirnya ternyata dari sekian ratus orang, tetap aja ada orang-orang yang memang serius sampai 30 hari itu laporan yang kemudian mereka juga mendapatkan logam mulia, mereka juga mendapatkan sertifikat, berarti kan mereka serius. Nah, sebenarnya yang tidak laporan pun juga mereka sebenarnya tidak serius, bukan tidak serius, tetapi memang ada kendala-kendala yang kemudian mereka alami. Misalnya kalau pas anaknya sakit, atau mereka luar kota, atau mereka lagi dinas luar, ya seperti itu. Jadi hal-hal teknis yang kemudian memang mereka tidak bisa membacakan buku, tetapi bukan hal yang disengaja. Itu kan ya mau nggak mau ya kita tetap memaklumi kan ya, pokoknya laporannya diterima aja. Tapi secara aturan memang kemudian mereka ya tidak bisa mendapatkan sertifikat gitu. Itu sih teacher kalau Berarti belum pernah kejadian Bu ya, ada orang, maksudnya ada peserta yang sama sekali nggak laporan gitu dari 30 hari itu. Maksud saya gini, jadi jadi kan khawatirnya mereka itu masuk ke grup, kemudian inginnya terlibat tapi sama sekali tidak melakukan, berarti kan mungkin ada kepentingan lain gitu loh. Khawatirnya tuh gitu kalau kita buka pendaftaran yang terlalu itu. Cuma ya kita khusus saja. Sama ini kalau misalnya kita nggak memberikan reward katakanlah gitu, terus memotivasi mereka supaya laporan, supaya itu apa saya juga ini ya. Maksudnya kalau misalnya ada, bukan iming-iming ya, kalau kita misalnya memotivasi dengan pemberian reward atau apa yang membedakan dengan peserta yang lain. Misalnya kalau semua peserta diberi sertifikat saya setuju. Cuma memotivasi supaya mereka bisa istiqomah 30 hari itu mungkin butuh ini ya. Mungkin dari Budianya lebih pengalaman gitu bagaimana caranya. Iya, itu memang salah satu serba-serbinya ya. Jadi plus minusnya kita memang akhirnya kan yang batch 5 ini memang pengalaman baru juga ya. Bagaimana ketika tidak ada embel-embelnya logam mulia. Tetapi kalau dari pengalaman yang sebelumnya juga ada yang peserta malah menyampaikan, saya sebenarnya juga tidak tidak mengejar logam mulianya gitu ya, sudah mengikuti ini aja sudah alhamdulillah gitu. Ya, jadi memang ya karena banyak orang ya pastilah banyak pemikiran ya yang masing-masing itu mestinya berbeda-beda gitu. Nah, ya semuanya akhirnya kalau menurut saya ya saya sudah di trial and error kalau menurut saya ya. Jadi yang di batch 5 ini bagaimana kemudian kalau kita memang tidak memberikan iming-iming logam mulia gitu. Insya Allah tetap aja ada orang-orang yang istiqomah sampai nanti 30 hari. Nah, kalau yang kemarin yang memang yang pas tidak berbayar itu memang ada kemudian mereka masuk grup terus ya tidak pernah laporan gitu ya. Tapi yang berbayar memang akhirnya mereka serius ya, paling tidak sepekan laporan gitu ya. Terus kemudian pekan-pekan berikutnya ya mungkin ada kendala, ada apa ya mereka nggak laporan. Tapi ya itu ada aja pasti seperti itu kalau menurut saya. Itu sih teacher. Jadi Bu, syukuran ya, nanti kita saya juga kepikiran bikin eliminasi kalau gratis itu. Iya, itu memang seperti itu. Memang dulu akhirnya banyak, tetapi juga banyak juga yang kemudian nggak laporan. Kita lihat di batch kelima ini seperti apa nantinya. Kalau tidak ada, sudah gratis, kemudian tapi tidak ada ininya, tidak ada ribet logam mulianya, ribet. Oke, itu ya Bu Tini ya, nanti memang mungkin ya kita evaluasi aja lah nanti untuk batch ke-6 bagaimana. Syukron Bu. Afwan. Terus ini ada Umi Muhasaroh bertanya untuk menjaring peserta melalui apa, terutama kalau untuk peserta dari luar. Ya kan, kalau untuk peserta kita sudah menyiapkan flyer, sudah menyiapkan broadcast gitu ya untuk ajakannya. Nanti itu pengalaman dari teman-teman ya sudah kayak kita nge-share
program-program lainnya gitu. Kalau ada event gitu kan ya kita cuman berbekal flyer dan tulisan gitu ya, yang untuk ajakan gitu ya. Nah itu ya sama, untuk home juga seperti itu. Jadi kita pasang di status WA kita, di media sosial gitu ya. Kalau saya di WA aja, alhamdulillah banyak, lumayan gitu ya pesertanya dari teman dari kontak yang ada di WA saya itu yang kemudian ikut home itu. Dari Facebook juga ada, kayak ya itu sih. Nanti kan kemudian kita sudah ada ya testimoni dari peserta berikutnya, yaitu yang kemudian kita juga bisa menjadi menjadi apa? Menjadi senjata ya untuk kita woro-woro keluar gitu ya. Gitu. Oh iya, saya mau ini deh, ada yang testimoni ya, Bunda Sukma ini salah satu SLC saya yang terjaring di program HOME gitu ya. Jadi beliau adalah alumni dari HOME batch ketiga kalau nggak salah ya. Terus kemudian akhirnya sampai sekarang itu Masya Allah ya, di rumah beliau juga membuka rumah baca, kemudian juga bukunya SDI juga alhamdulillah sudah hampir lengkap setelah beliau bergabung menjadi SLC. Ya silakan Bunda Sukma. Wow. Ini juga salah satu admin saya ya, Masya Allah. Jadi SLC baru Sampai sudah admin. menjadi Dari sudah peserta menjadi home juga ya, Bu? Iya, dari peserta home jadi Masya Allah, SLC, barakallah. jadi admin grup mendampingi Dek Siwi. Masya Allah. Oke, silakan. Assalamualaikum Bunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah bisa dipertemukan dengan orang-orang hebat di SDI ya. Sebelumnya saya mungkin mau bercerita, entah nanti sedikit singkat atau panjang lebar. Awal mula kenal sama Bu Diana dulu. Pertama dulu mungkin kalau nggak salah pernah ketemu di forumnya CKS. Di situ terus FB-nya seperti itu, kemudian saling mengikuti sampai lama sekali. Kemudian dari situ kemudian kemarin itu September kalau nggak salah ya, saya melihat postingannya Bu Diana itu HOMB. Apa itu HOMB? Saya bertanya seperti ini, apa ya HOMB? Sedangkan waktu itu saya sudah memulai untuk mengenalkan buku ke anak-anak saya seperti itu. Kemudian dari situ saya langsung komen di postingannya, minta tolong adik, komen di postingannya, tanya, kemudian Japrian, ternyata HOMB 2 sudah terlewat pendaftarannya. Dari hati sudah sangat niat ingin ikut challenge seperti itu gitu, untuk menerapkan yang sudah direncanakan, dalam artian di sini saya sudah mulai mengenalkan buku ke anak-anak seperti itu. Terus kemudian ternyata saya sebelum masuk kelas HOMB itu sudah menerapkan kurang lebih 1-2 bulan. Adik ganti baju dulu. Menerapkan 2 bulan itu alhamdulillah efeknya luar biasa. Iya, saya ambil sendiri. Kemudian di situ tibalah waktunya Bu Diana Japri untuk HOMB ketiga ya Bu ya, Japri saya. Akhirnya saya bisa masuk di komunitas HOMB. Di situ saya sudah mulai mengikuti, alhamdulillah berbekal buku biasa. Maksudnya buku biasa di sini adalah buku-buku yang mungkin dari segi sebelum kenal SDI ini ya, sebelum kenal SDI saya sudah mengoleksi buku anak-anak. Terus kemudian saya coba bacakan ke anak-anak saya seperti itu, dan masuk HOMB 3 saya sudah berbekal buku biasa itu, mulai dari buku cerita fabel, anak-anak yang biasa, kemudian yang Islami itu sudah mulai saya koleksi. Kemudian masuk HOMB 3 saya coba untuk menerapkan sedikit-sedikit semua jenis buku, maksudnya semua jenis tema, semua genre lah istilahnya. Kemudian di situ seminggu 2 minggu kok sudah ada efek seperti itu. Maksudnya anak saya ketagihan, kemudian sebelum tidur itu, Ma, ayo kita baca buku seperti itulah. Kemudian di situ saya ada tantangan lagi. Ternyata di tengah-tengah saya mengikuti HOMB 3 itu saya ada acara luar kota waktu itu. Ada acara luar kota
nikahannya di saudara, saya bismillah berbekal buku juga gitu loh, satu paket buku yang biasa itu saya bawa di sana, ya berusaha istiqomah itu tadi, istiqomah selama 30 hari lah iso ojo bolong seperti itu. Seperti puasa Ramadan seperti itu, saya niatnya namanya ikut challenge ya, pengen menang seperti itu. Ternyata di tengah-tengah itu saya ada kendala teknis, waktu itu sering diingatkan sama Bunda Siwi, Bunda Solihah, untuk apa namanya, laporannya ditunggu sampai jam sekian, itu Bunda Siwi mesti SMS seperti itu atau WA seperti itu. Dari situ semangat sekali gitu loh, dan istilahnya manajemennya kok gini ya, perhatian banget, saya dalam hati seperti itu. Ikut komunitas seperti ini kok enak ya gitu. Saya sebelumnya belum pernah menemukan suatu komunitas yang istilahnya apa namanya ya, kekeluargaannya, saling perhatiannya seperti itu loh. Nah dari situ diingatkan Bunda Siwi, ternyata kendala teknis itu HP saya ngeblank. HP saya ngeblank, waktu itu sudah membacakan buku, cuman tidak laporan. Akhirnya HP di counter sehari, akhirnya saya ngabari Bunda Siwi bahwa saya tidak bisa laporan karena HP ngeblank seperti itu. Kemudian lanjut lagi, dan saya juga tidak patah semangat dalam artian Allah wis bolong nggak diterusnya, tidak seperti itu. Cuman di situ saya coba istiqomah, saya kan inginnya istilahnya apa namanya, membiasakan baca ke anak-anak saya. Nah dari situ saya terus sampai mengikuti 30 hari. Nah, dari 30 hari ketika acara wisuda, waktu itu memang saya belum begitu aktif di apa namanya? Zoom seperti ini, aplikasi di HP saya belum saya lengkapi sehingga saya tidak bisa ikut acara wisuda. Kemudian ada HOMB 4 kalau nggak salah. Oh setelah itu Bunda Diana mungkin japri saya istilahnya untuk ngajak. Lah ini salah satu korban saya ini ya. Korban apa namanya, korban HOMB 3. Waktu itu Bunda Diana mungkin lihat story saya ngelesi anak-anak kecil di rumah. Kemudian dari situ mungkin Bunda Diana, wah ini cocok sasarannya ini gitu. Akhirnya saya dijapri dan saya pun ya istilahnya ya langsung aja iya mau, saya kan istilahnya sekarang berusaha untuk menggerakkan literasi berawal dari rumah saya. Lah dari situ diajak Bunda Diana daftar SLC, akhirnya gabung di SLC, dipandu sampai mengisi formulir sampai jadilah SLC. Terus kemudian ikut training tuh ya Bu ya, training. Terus kemudian kalau nggak salah di situ ada TC Tini ya, yang salah satu mengisi acaranya kalau nggak salah ya TC ya. Terus di situ saya pernah japri malam-malam buat flyer penggalangan wakaf pertama saya. Itu adalah TC Tini. Itu saya Bunda. Tahu saya nggak nyimpen nomornya. Iya, terus kemudian dari situ lanjut. Saya sebelum kenal Bunda Diana sudah ikut arisan buku SDI, cuman di komunitas sebelah. Saya tidak tahu, saya kira itu satu komunitas dengan Bunda Diana, maksudnya satu label satu bendera atau apa namanya ya. Nah dari situ saya ikut arisan itu, kebetulan masuk HMB 4 saya sudah punya 24 Nabi dan Rasul. Nah, dan saya sudah menyandang titel SLC sehingga saya ikut masuk di HMB 4. Saya berusaha mengistiqomahkan atau menghatamkan 24 Nabi dan Rasul. Tapi ya tidak khatam selama 30 hari ke anak-anak karena saya di sini membacanya yang penting anak-anak bisa menyerap apa yang saya baca, kadang satu subtema, kadang 2 subtema seperti itu. Sampai istilahnya anak-anak benar-benar tahu gitu loh apa yang dibacakan mulai dari Nabi Adam. Alhamdulillah ini sudah masuk di Nabi Isa gitu. Itu cuma satu subtema saja. Tujuan saya adalah tidak usah banyak-banyak, yang penting anak-anak itu tahu gitu loh, melekat apa yang dibacakan tadi apa, terus kemudian intisarinya apa, hikmah apa yang bisa diambil, penerapannya bagaimana, itu yang benar-benar saya fokuskan. Nah, kemudian untuk HOMB 3 dan HOMB 4, alhamdulillah 2 kali challenge ini saya ikuti. Yang pertama karena bolong laporan itu karena teknis HP rusak,
Alhamdulillah di yang keempat itu saya berhasil 30 hari tanpa bolong gitu lah. Lah di situ karena pesaingnya agak menurun ya Bunda ya, karena cuma 30 atau berapa itu, dan yang sering laporan komplit itu ada beberapa, kalau nggak salah ya salah satunya Miss Linda, kalau nggak salah Putria atau siapa itu lah. Di situ saya lihat kok semakin menurun ya, istilahnya ini berkesempatan untuk menang ini, saya bilang gitu dalam hati. Dan saya di situ alhamdulillah Bunda Diana menerapkan kayak seperti portofolio apa ya Bun ya, itu yang istilahnya laporannya bukunya apa, kemudian yang dibaca apa, penulis bukunya apa, terus kemudian ada yang yang bisa diambil, hikmah yang bisa diambil atau apa itu lupa. Yang itu menurut saya sangat-sangat sudah rinci, dan itu bisa buat belajar saya juga, tidak untuk anak-anak, sampai saya juga belajar banyak di situ. Nah, dari situ saya berusaha untuk mengisi apa yang dituntutkan dari si HOMB itu, dan alhamdulillah bisa sampai 30 hari mengikuti gitu loh. Menjadi peserta terbaik ya. Alhamdulillah menjadi peserta terbaik, mendapatkan sertifikat dan logam mulia yang tak pernah disangka, seperti itu. Dan ini salah satu korban HOMB, yaitu bisa masuk SLC, kemudian saya juga beli produknya, bismillah, karena ya ingin setelah belajar siro. Sebelumnya itu yang tahu siro, yang saya ketahui itu kan cuma ya sekilas garis besarnya, ternyata setelah dari 24 nabi dan rasul itu saja, dari sedikit, maksudnya satu bagian buku dari SD itu loh yang dapat kita gali, yang kita tahu tuh Masya Allah subhanallah, ternyata silsilahnya Nabi itu yang sebelumnya saya belum tahu. Dari situ saya membaca itu, ya Allah, dengan melalui kenal Bunda Diana HOMB saya bisa mengerti gitu loh, bisa tahu gitu. Anak saya pun sampai yang kecil itu tahu, oh ini adiknya Nabi ini ya Ma, terus yang ini ayahnya ya Ma lah. Itu dari situ Masya Allah, kalau nggak kenal sama Bunda Diana atau SDI, dari mana saya tahu gitu loh. Yang dulunya cuma Nabi itu yang saya bayangkan itu ya satu zaman istilahnya, padahal itu kan beda zaman ribuan tahun gitu loh. Ceritanya berbeda zaman. Mohon maaf sebentar, ini anak-anak mau berangkat ngaji dulu. Iya, monggo Bunda. Jadi Masya Allah ya, itu tentang Bunda Sukma. Saya juga akhirnya itu baru semacam mendapatkan hikmah itu ya, ketika saya setelah merekrut beliau gitu ya, baru tahu. Ini saya juga baru tahu tadi kalau ternyata Bunda Sukma itu sudah kenal saya lama waktu KJKS. JKS ya. Kelas potret. Kalau sebelum pandemi kelas JKS kelas potret itu loh Bunda. Mbak Ida, dari situ kan saya belajar. Ya. Dari situ mengikuti FB-nya kan, di situ kan link FB laporan itu loh Bunda, itu menambah banyak teman seperti itu kan, selalu mengikuti yang positif selalu saya ikuti. Lah kebetulan salah satunya Bunda Diana gitu loh. Dari situ ya cuman mengamati aja waktu itu gitu. Ya Allah ya. Jadi itu ya, memang kalau kita itu harus, salah satu saya mesti kayak gini, ketika ikut kelas-kelas belajar itu insya Allah akan mendapatkan sesuatu ya, selain ilmu akhirnya juga silaturahim. Dan ini tidak, Bunda Sukma bukan kejadian yang pertama gitu ya, ada lagi yang ketika saya ikut Teh Hindari juga kemudian saya mendapatkan SLC dari situ, dan alhamdulillah beliau juga sangat semangat untuk syiar bersama SDI. Jadi Masya Allah ya, saya selalu merinding, selalu maknyes gitu ketika seperti yang disampaikan Bunda Sukma tadi, bukan saya bermaksud riak ya, tetapi kemudian ada kata-kata setelah kenal Bunda Diana gitu ya. Padahal ya itu semua kan takdir Allah ya, tapi kan atas ikhtiar kita juga ya. Makanya kita harus senantiasa bersemangat untuk personal branding kita ini loh. Jadi bukan hanya personal branding itu supaya untuk closing, supaya untuk mendapatkan reward, tetapi lebih dari itu. Sekali lagi kita harus menancapkan dalam mindset kita bahwa kita harus semangat untuk menjadi pejuang kebaikan ya, untuk jembatan kebaikan. Dan alhamdulillah kan selalu mesti dipertemukan dengan orang-orang yang vibrasi dengan kita, sefrekuensi dengan kita, yang kemudian itu kita bisa saling menguatkan. Masya Allah Bunda Sukma, saya terima kasih sekali ya atas dan alhamdulillah beliau menjadi admin saya itu termasuk pembelajar cepat gitu ya. Jadi Masya Allah luar biasa profesional sekali sebagai admin di
tim saya mendampingi Mbak Mbak Siwi. Siwi, Masya Allah, luar belajar banyak biasa. dari Mbak Siwi. Yang rapi, yang komunikatif, Yang Masya Allah Mbak sabar ya, Siwi, yang sabar sabar. sekali. Pol. Hmm, Makanya saya yang galak ini harus gandeng Dek Siwi ini supaya iya. bisa seimbang. Ya, ini ada request ternyata dari Teacher Tini ya, ingin menyimak suara dari Bunda Siwi. Semoga nggak malu-malu orangnya. Ayo, silahkan. Yang bernama Siwi, boleh open mic. Bunda Sukma, terima kasih ya. Saya sebenarnya cekikian di balik kamera. Saya bukan orang yang sabar, Bunda. Ayo tunjukkan dirimu. Ngapunten, Ya. Mbak, ini. Sesungguhnya Iya. ini tadi tertidur, makanya saya baru masuk ke Zoom. Ngapunten. Kalau Zoom siang tertidur, kalau Zoom malam anak-anak Repot belajar. dengan belajar. Ya, Dek, ini ada yang minta untuk bercerita sebagai admin dari Home. Suka dukanya apa? Silahkan. Bingung ini kalau mau cerita. Suka dukanya sebenarnya apa ya? Ya seperti admin lainnya saja ya. Cuma aktivitasnya mereka terus termasuk seperti yang dibilang Bunda Sukma tadi ya, saya biasanya mengingatkan mereka 3 jam sebelum waktu selesai, waktu tutup untuk laporan seperti itu. Sebenarnya di awal-awal biasanya begini Bunda, kalau ada 1, 2 yang belum laporan gitu, saya japri seperti itu. Saya japri, Bunda mengingatkan kalau belum laporan seperti itu. Ya beberapa ada yang akhirnya komunikatif dari sana seperti itu. Cuma kadang dari 100 peserta, kadang kalau japri, ada beberapa japri itu kadang nggak sempat seperti itu. Jadi kadang ya beberapa saja yang kemudian saya japri untuk ketika belum laporan seperti itu. Terus apa lagi Mbak ya? Terus ini Komplain. kalau komplain sebenarnya enggak. Kadang memang sebenarnya kan rekap 2, kan saya rekap di buku iya, rekap untuk di grup ya. Jadi kadang di buku itu sudah saya tulis centang laporan, kadang namanya tangan ini tidak sinkron ya dengan ketika menulis. Jadi ketika di situ silang seperti itu. Kalau komplain seperti itu biasa, maksudnya saya juga minta maaf, ngapunten tadi sebenarnya sudah seperti ini biasa seperti itu. Kalau yang menjadi PR kita sebenarnya ini ya Mbak ya, kalau kemarin itu kan inginnya komunikatif dengan hasil mereka laporan di grup, saling meramaikan kemarin ya, meramaikan rekap laporan-laporan yang tertulis itu, cuma sekali lagi kadang terkendala waktu, terus jadi ya kadang sekedar mereka laporan, kita belum sempat saling Belum sempat membaca, kadang belum sempat membaca, belum sempat komen ya. apresiasi. Padahal harapannya ketika ada laporan di grup itu kan kita bisa saling komen, terutama untuk laporan-laporannya para SLC. Misalnya SLC bercerita tentang buku ini, tentang buku punya SDI lah katakanlah ya. Itu kan sebenarnya kita ada semacam keinginan ya, nanti kita bisa meng-up gitu kalau ada SLC yang laporan tentang buku SDI, kan otomatis itu ya secara tidak langsung kita semacam soft selling gitu loh, maksudnya pengennya tuh seperti itu. Tapi ternyata secara waktu ambiar melihat banyaknya laporan dari para peserta kan, chatnya kan biasanya tumpuk-tumpuk, akhirnya gak kober membaca satu-satu. Ya, jadi itu yang masih menjadi PR kita sampai sekarang ini ya, belum sempat mereview masing-masing dari laporan. Kalau untuk laporan secara tertulis sebenarnya biasa saja, kalau sehari 2 hari gitu kadang masih meraba-raba ya dengan berapa, tapi lama-lama saya hafal, oh ini laporan nomor ini gitu, sudah hafal sendiri, tangan ini seperti sudah hafal ini nomor berapa, centang gitu sudah insya Allah hafal nanti lama-lama. Ya, karena sudah terbiasa ya. Terbiasa. Silahkan. Tanya, kalau ada yang bertanya, monggo. Ya. Kalau satu grup itu pesertanya 100, berarti listnya itu juga ada 100 peserta gitu, Bu?
Iya, betul, Ya. ada 100 nama. Ya Allah. 100, tapi hafal kok Bu Nuris. Tangan saya lama-lama sudah hafal sendiri nomor berapa gitu, tangan sudah hafal sendiri. Masya Itu Allah. Pakatnya jadi luar apa? biasa. Berarti tidak dibikin 50-50 gitu ya anggotanya ya? Atau dibikin Ya fix makanya gitu? menyesuaikan kemampuan aja. Makanya nggak sampai akhirnya kan nggak saya gabungkan tuh 200 orang itu dalam satu grup. 200 orang yo ambil. Iya. Mbak Yang Siwi awal makan apa itu? kenapa? Makanannya apa kok kuat sampai ngurusin? Makanannya apa? Hafal kok Bun Lewat dalam lama-lama besi. kalau apa Kok nulis harus sabar tanpa batas ya dari admin. itu Nabi Ayub lan. itu kalau mereka ya insya Allah lama-lama hafal, maksudnya sudah kita pakai nomor punggung kan, waktu itu pakai nomor punggung itu ternyata memudahkan. Jadi mereka laporannya nomor punggung, nama, judul. Jadi dari nomor punggung itu langsung cepat gitu loh Bu, set oh nomor ini gitu. Dan lama-lama Iya. saya juga sampai hafal nomor punggung mereka seperti itu karena ya setiap hari itu tadi. Iya, formatnya kan sudah ada ya, formatnya itu tinggal meneruskan kan. Kalau tanpa nomor punggung nanti ya kita bikin list baru lagi, mungkin lah ya, bikin list baru. Kayak gitu. Jadi kenapa kemudian kan kemarin saya menyampaikan di Good Leader itu ya, untuk pendaftaran boleh menggunakan Google Form ataupun kalau saya mungkin nanti pakai ini aja apa? Format yang pendaftaran via WA itu loh, yang pakai apa format WA itu loh. Itu supaya nanti peserta itu waktu mendaftar itu sudah setor dengan nama lengkap. Nama lengkap itu kan tujuannya nanti untuk sertifikat, terus kemudian untuk nomor punggung sesuai dengan urutan abjad, mungkin seperti itu. Itu sih. Silahkan kalau ada yang Itu ditanyakan direkapinnya lagi. di Excel gitu kah? Habis dari Iya Dek Siwi. Enggak kayaknya. Bukan, langsung kalau dari untuk nama biasanya kan dulu itu sebenarnya untuk memudahkan kita awal-awal itu enggak awal-awal juga sih. Jadi nama yang masuk biasanya saya random bukan di random apa namanya Mbak, yang Diurutkan di Excel. itu saya masukkan Excel. Jadi memudahkan juga ketika urut abjad itu. Jadi ketika urut abjad, setelah itu saya kopas ke ini sudah langsung jadi nomor punggung. Saya punya catatan di buku, nanti tinggal apa? Ketik-ketik di Telegram kan sudah hari ke-1 ada, lanjut hari kedua, ketiga sampai ke-30 seperti itu. Ya, jadi Google Form tetap menggunakan Google Form ya Dek ya, baiknya. Boleh, Google Form boleh, atau pendaftaran di apa tadi di WA mungkin Mbak ya. Apa tadi ya? Oh, laporannya tapi nggak di Google Form kan ya? Laporannya di-share di grup Bun. Jadi di grup itu langsung nulis namanya udah sesuai format itu. Habis itu dikumpulin ke Excel gitu. Saya rekap Enggak kayaknya. saja ya, cuma di buku sama. Ya Allah, aku membayangkan udah lemes. Sedikit Bun, 100 itu nggak banyak kok, maksudnya cepet. Kalau dibayangkan banyak, tapi kalau ditulis enggak juga. Bakat kita beda. Ya, saya masukkan sekali dengan tulis menulis seperti itu dengan data. Ya, mungkin di sini kalau ada teman-teman SLC nanti kalau ikut home harus bersedia membantu leadernya ya, membantu leadernya sebagai admin gitu. Karena ya memang ini kerja bersama, bukan kerja leader gitu ya, tapi kerja tim. Kalau menurut saya, dan kemudian juga kita harus bersemangat ya mensiarkan home ini karena alhamdulillah banyak sekali dampak positifnya gitu ya. Tentunya kalau kita sebagai SLC juga akhirnya kita bisa closing, bisa mendapatkan rekrutan gitu ya. Tapi kalau pun juga secara meluaskan kebermanfaatan sekali lagi, yaitu tadi ternyata alhamdulillah banyak orang-orang yang kemudian terinspirasi dengan program home ini. Yang semulanya nggak ada waktu, jadi ada waktu membacakan buku. Yang semuanya mut-mutan gitu ya, kalau membacakan buku bisa akhirnya tertantang untuk setiap hari membacakan buku, sampai kemudian ada juga testimoni yang anaknya tersebut akhirnya suka jajan buku, jadi suka ngajak orang tuanya ke toko buku.
Seperti itu. Masya Allah kan ya, berarti kan yang kita harapkan semoga ini semua menjadi Allah ridhoi dan menjadi amal jariah kita gitu ya. Itu sih, jadi kita harus bersemangat ya mensiarkan HUM ini. Tentang bagaimana tadi kan ada pertanyaan caranya bagaimana, yaitu tadi share aja di media sosial kita, insya Allah kita akan menemukan peserta-peserta dari media sosial, entah dari WA, entah dari Facebook, Instagram, seperti itu, disebar di grup-grup WA. Bahkan ada yang, kalau di tim saya itu kan yang suka bedol desa, kalau ada event itu kan Ustadz Sultan ya, Pak Sultan itu ya, itu beliau juga caranya ya ketok tular di grup-grup WA aja, dan peserta beliau juga alhamdulillah banyak, dan peserta beliau juga banyak yang kemudian menjadi SLC, dan kemudian yang kemarin waktu promo arisan diskon besar itu juga alhamdulillah mereka pada ikut arisan. Masya Allah ya, luar biasa. Ini tentunya kita sebenarnya waktu merancang HUM itu tidak sampai jauh pikir tentang ini gitu ya, tentang sampai harus closing berapa. Pokoknya bagaimana kegiatan literasi kita itu menjadi lebih baik, gitu aja. Itu sih teman-teman. Terus saya tadi sedikit menambahkan tentang Bunda Sukma gitu ya. Pengalaman Bunda Sukma ini adalah juga sangat luar biasa yang saya biasa ceritakan juga di SLC saya gitu ya. Jadi sebenarnya Bunda Sukma itu kan juga pernah ikut arisan 24 NR di tim lain ya, bukan tim Berkah Mulia. Terus seingat saya juga ini ya Bun ya, sudah diajak menjadi SLC juga ya, tapi nggak diopeni gitu kayaknya. Betul, saya dulu itu kayak ditawari ini aja ya ikut, kan saya di situ ada rumah peradaban kalau nggak salah istilahnya ya, rumah peradaban. Terus kemudian saya ikut ini aja apa namanya, kan saya tanya kalau bikin rumah peradaban bagaimana, dia bilang ya kalau nggak salah jadi SNC dulu, itu apa nggak dijelaskan, kemudian disodori si Google Form si apa namanya formulir, saya coba isi-isi. Saya kira sudah berhasil, tapi kok nggak ada balasan. Saya bilang gitu, ya wes saya biarin aja, lagian mungkin belum siap ya waktu itu saya. Terus kemudian lagian terus apa namanya istilahnya, ya wes akhirnya hilang begitu saja sampai saya dapat buku. Sebelum dapat buku sudah kenal Bunda Diana, itu akhirnya dijemput bola sama Bunda Diana. Iya, jadi istilah jemput bola ini yang sangat penting ya. Ataupun kita juga tidak boleh menghalang-halangi ya customer kita itu untuk menjadi SLC gitu ya. Kalau mereka memang niat untuk menjadi SLC, maka kita harus jelaskan dengan baik, harus kita bimbing ya sampai mereka juga sukses seperti kita. Kita jangan sampai berpikir nanti kalau dia menjadi SLC aku nggak dapat komisi, aku nggak dapat SU, nggak. Daripada direbut orang lain seperti kasusnya Bunda Sukma ini. Jadi kemudian kan akhirnya Bunda Sukma saya rekrut, saya pun sebenarnya juga nggak tahu beliau ini juga sudah punya buku atau belum. Cuman waktu itu kan beliau pernah komen ya, replace status saya waktu itu buku apa, waktu ada promo gitu ya. Tapi kemudian nggak ada kelanjutan gitu ya. Ya sudahlah, nggak closing di bukunya. Batin saya nggak closing di bukunya, bolehlah nyoba closing di orangnya gitu ya, menjadi SLC. Ternyata alhamdulillah, dan kemudian ya akhirnya beliau mau jadi SLC, terus kemudian beliau juga mau ikut arisan, dan seterusnya melengkapi buku dan menjadi pejuang wakaf. Masya Allah, ini sudah keberapa ya menjadi pejuang wakaf ini ya. Nah itu makanya kita tidak boleh ya sekali-sekali berpikir nanti kalau aku merekrut dia menjadi SLC, aku mendapat apa gitu ya. Ya sudahlah, semuanya itu insya Allah rezeki itu tidak akan tertukar ya. Jadi daripada direbut oleh orang lain, maka kita harus benar-benar serius ya, ngopeni yang memang itu sudah di depan mata kita. Seperti Bunda Sukma ini sebenarnya sudah ikut arisan ke SLC tersebut gitu ya, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti. Padahal kalau ditindaklanjuti, Masya Allah kayak menemukan mutiara terpendam bagi saya gitu ya, memiliki SLC seperti Bunda Sukma ini. Dan ini kan sekaligus juga produk dari HUM ya, jadi ayo kita semangat untuk mencari peserta HUM gitu ya. Kita luruskan niat kita dulu, nanti insya Allah selanjutnya akan diatur oleh Allah. Insya Allah itu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Karena sudah pukul 2, biasanya teman-teman akan bersiap ngisi TPV ini kalau yang pengajar TPV. Magdi, rencana mulai kapan ya? Rencana apanya? Mulai HUM-nya. Udah ada yang nanyain soalnya. Sudah saya share gitu di grup kemarin, tanggal 21 kan? Ya nanti flyernya dibaca lagi.
Oke, insya Allah itu ya teman-teman, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, semoga kita nanti apa untuk home nanti monggo kalau ada pertanyaan lebih jauh di grup ya, silahkan, boleh japri saya juga boleh, monggo. Nah, nanti silahkan nanti teman-teman juga ini membentuk grup ya, membentuk grup di timnya masing-masing atau gabungan aja nggak apa-apa. Oke. Oke, insya Allah itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang 30 hari orang tua membacakan buku. Semoga di 30 home batch kelima ini kita semangat untuk mensiarkan sehingga kita bisa banyak ya menginspirasi lebih banyak orang lagi. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Semoga kita senantiasa diberikan Allah semangat untuk terus bersyiar bersama berkah mulia dan SDI. Akhir kata, wassalamualaikum. Kita tutup ya dengan doa penutup majelis ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.